Kita masih berbicara tentang kematian Tuhan yang kita peringati beberapa minggu ini, tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus saya, saudara, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berangkat dari ayat yang pertama di kitab Matius pasal 26 ayat 39, demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kita buka satu ayat lagi, Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini adalah ajaran doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Waktu dia bersama-sama dengan mereka, Tuhan berkata, "Demikianlah engkau berdoa." Kita buka di ayat yang ke-10, Matius 6. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Dua kali Tuhan Yesus dalam keadaan berdoa, dia menyampaikan hal ini kepada orang waktu itu dan juga kepada kita hari ini. Satu kali waktu Yesus mengajar murid-murid, dia berkata, "Berdoalah demikian." Apa yang dia katakan? "Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Kemudian di akhir hidupnya, sebentar lagi Yesus akan disalib. Pada saat dicatat kitab ini di Matius pasal 26 tadi, waktu dia berdoa, Yesus mengulangi perkataan yang sama. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, "Bapa, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Akan sangat indah hidup kita kalau kita berdoa dengan doa yang sama dengan Tuhan. Akan sangat indah jemaat ini kalau kita bersama-sama dalam setiap hidup kita mempercayai bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Kenapa Yesus berkata kepada Bapa di sorga, dia bilang, "Bapa, kalau bisa, janganlah kiranya ini terjadi padaku. Kalau bisa Tuhan, lalukanlah cawan ini. Tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi." Kita naik ke ayat 38, pasal 26 tadi, Matius 26 ayat 38. "Lalu katanya kepada mereka," kata Yesus ya, "hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Jadi kenapa ayat 39 sepertinya Yesus bilang, "Kalau bisa Bapa, janganlah ini terjadi, tapi kehendakmu." Ternyata ada satu pergumulan yang sangat berat. Di ayat ini dikatakan Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih." Ada di sini Bu Bapak yang hatinya sangat sedih hari ini? Seperti mau mati rasanya. Wow, ini satu penderitaan yang tidak main-main. Seorang Yesus yang mampu melewati apapun, seorang Yesus yang sudah bangkitkan orang mati bisa hidup. Lazarus, dia berkata, "Bangun." Lazarus yang sudah beberapa hari di dalam kubur bangkit dan hidup. Dia berkata di sini, "Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya." Ada apa? Kenapa seorang Yesus yang sembuhkan orang sakit, buta melihat, kaki lumpuh berjalan, satu kali dia berkata, "Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya." Ayat ini juga bisa kita bandingkan dengan kitab lain, Lukas pasal 22 ayat 44 mencatat tentang Yesus waktu di Getsemani. Di ayat 44, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka saya bilang tadi, ini bukan perkara yang main-main. Yesus sampai keringatnya seperti titik darah. Kalau kita nangis, air mata kita tak berhenti-berhenti. Kita menangis, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Itu biasa.
Tapi saya belum pernah dengar ada di antara kita. Karena stresnya menanggung perkara sampai keringat kita seperti darah. Kenapa Yesus bisa alami ini? Kalau dalam bahasa medis saya lihat, dia bilang ini namanya hematidrosis. Terjadi pada orang yang mengalami tekanan batin yang berat sekali. Ini ada satu tekanan batin yang sedang dialami Yesus. Apa itu? Karena Yesus tahu sebentar lagi dosa seluruh dunia akan ditanggungkan padanya. Saya percaya Yesus bukan takut kepada sakitnya cambukan, bukan. Sama seperti saya, kalau saya takut sekali disuntik. Makanya waktu kita harus vaksin 1, 2, 3, saya vaksin 1 lama sekali, berusaha menghindar, berharap gak usah vaksin. Karena apa? Saya bukan takut itu antikris saudara, bukan. Saya takut disuntik. Bahkan saya sampai disuntik itu karena udah dapat peringatan. Gak bisa lagi nanti sekolahnya dibuka. Baru saya cari-cari kemana-mana, itu pun hampir udah gak ada. Karena takut guru menularkan kepada siswa. Saking takutnya disuntik. Ada orang saking takutnya disuntik waktu itu karena naik tensi kan gak bisa divaksin ya. Udah sampai mau divaksin dipulangkan karena naik tensinya nunggu-nunggu suntik. Siapa itu? Bapak-bapak yang kalau di rumah itu marahnya luar biasa. Sama anak melotot mata besar tapi tiba suntik takut. Kenapa? Nunggu-nunggu itu memang mengerikan ya. Tunggu sebentar lagi kita akan disuntik, itu perkara yang gak mudah. Bagi kita itu seperti sesuatu tekanan, aduh gimana nanti? Gimana nanti? Gimana nanti? Itu yang dialami Yesus bukan. Yesus lebih dari itu. Kalau hanya untuk menanggung cambukan, hanya untuk menanggung yang lain, saya rasa Yesus tidak akan berkata seperti ini, mau mati rasanya. Tapi satu hal yang membuat Yesus hatinya sangat sedih. Dan dia seperti mau mati rasanya. Karena sebentar lagi dosa dunia yang begitu banyak, dosa saya dan saudara akan ditanggung olehnya. Dan saat itu, saat ada dosa dalam dirinya, tidak mungkin ada Tuhan di dalam dirinya. Dan dia berkata, aku sangat sedih mau mati rasanya. Ada penderitaan yang sangat besar yang sedang ditanggung oleh Yesus. Yesus bisa saja sebenarnya turunkan malaikat dari sorga. Tolong aku, selamatkan aku. Atau bisa saja dia bim salabim, dibius semua anggota tubuhnya sehingga tidak rasa apa-apa. Itu bisa terjadi, tapi itu tidak dilakukan Yesus. Kenapa kita harus belajar? Ada satu ayat hari ini, nubuatan di kitab Yesaya pasal 53. Dia tahu kehendak Bapanya. Di dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 ya. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya, ayo kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ibu bapak, ayat 4. Sesungguhnya siapa yang ditanggungnya? Kita. Dosa siapa yang dipikulnya? Dosa saya dan dosa saudara. Padahal orang mengira dia kena tulah, ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita baca ayat ini bersama, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari sini kita belajar orang percaya bilur Yesus menyembuhkan. Ayat yang ke-6.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, ayat-ayat ini digenapi pada waktu penyaliban Tuhan. Kitab Yesaya ditulis kurang lebih tahun 680 sebelum Masehi. Yesus disalib itu mungkin sekitar tahun 30. Jadi ada sekitar 700 tahun baru ayat ini digenapi. 700 tahun yang lalu ayat itu dicatat Yesaya. Kemudian pada waktu Yesus lahir, Yesus disalib, Yesus mengalami hal ini. Ini ada rentang waktu sekitar 700 tahun. Dan Yesus sudah tahu ada nubuatan. Yesus tahu ada nubuatan. Makanya dia berkata, walaupun sangat berat Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Orang yang menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendaknya. Kita cermati sama-sama ya. Orang yang menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendaknya biasanya terlihat dari kehidupan doanya. Yang pertama, orang itu pasti berdoa. Karena Yesus dalam 2 kali perkataan yang disampaikan di firman Tuhan selalu ditemukan saat berdoa. Orang yang percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupnya, menjadikan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan, itu pasti orang-orang yang berdoa. Berdoa. Orang yang berdoa. Jemaat Tuhan di tempat ini yang menjadikan kehendak Tuhan, praten Tuhan jadi pratena adalah orang yang suka berdoa. Katakan amin. Suka berdoa. Yesus kita lihat adalah orang yang suka berdoa. Di ayat ini 3 kali Yesus berdoa. 1 kali dia datang, setelah dia berdoa, dia balik, dia jumpa sama Petrus. Apa dia bilang? Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam saja dengan aku? Saya pikir-pikirkan, apakah Yesus sekali berdoa 1 jam? Lalu dia balik, dia lihat Petrus lagi tidur. Lalu kemudian dia balik lagi berdoa 1 jam. Lalu balik lagi berdoa 1 jam, berarti 3 jam. Saya tidak bisa menemukan dan tidak bisa memastikan. Yang saya tahu persis ada disebut 1 jam. Mau itu sekali berdoa 1 jam atau keseluruhan waktu yang dia pakai itu 1 jam. Tapi yang luar biasa Ibu Bapak, doa yang dicatat di sini adalah doa yang sama. Dia doanya sama. Kalau bisa Tuhan, jauhkanlah ini daripada aku. Tapi Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Sederhana sekali doanya. Sederhana, tidak bertele-tele. Kabar baik bagi kita yang sering takut berdoa. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, tidak harus panjang-panjang. Tidak harus panjang lebar. Ada orang kalau berdoa untuk kentangnya, Tuhan berkati kentang ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi atas kami. Amin. Ada orang bisa berdoa, Tuhan, setelah dia nanti 1 minggu sudah tumbuh keluar tunasnya. 1 bulan Tuhan, daunnya sudah begini. 3 bulan Tuhan, kupompakan nanti dipakai ini. Panjang, lebar dan indah.
Tidak ada yang salah. Tapi ukuran untuk dijawab Tuhan berkenan atau tidak, itu bukan berdasarkan panjang dan lebar, tapi berdasarkan kesungguhan hati. Jadi banyak anak Tuhan sering merasa bersalah, sering merasa gak tahu aku harus berdoa apa. Aku cuma tahu Tuhan berkati kami. Tidak apa-apa bapak-bapak, tidak apa-apa ibu-ibu, yang penting kita berdoa dengan kepercayaan penuh. Jangan merasa terganggu dengan doa teman kita yang bisa menyembah, haleluya, engkau baik. Setengah jam berdoa ada terus kata-katanya. Ada orang yang bisa seperti itu, tapi kalau kita cuma bisa haleluya, haleluya, Tuhan mengerti kata-kata haleluya. Tuhan tahu menjawab orang yang berdoa dengan bahasa haleluya. Tuhan mengerti, mendengar, paham betul walaupun dengan kata-kata haleluya. Yang Tuhan lihat adalah hati yang percaya dan berharap Tuhan yang turun tangan atas setiap pergumulan kita. Bukan panjangnya. Kasih tahu dulu kanan kiri dulu. Bukan panjangnya teman. Bukan panjangnya. Jadi saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada lagi yang takut berdoa. Tidak harus panjang-panjang, sederhana. Yesus memberikan kita contoh teladan. Doa itu sederhana, tulus. Doa itu adalah doa yang tidak bertele-tele. Yang pertama, orang yang menjadikan kehendak Bapa di sorga menjadi kehendaknya adalah orang itu pasti berdoa. Itu yang pertama. Pastikan saudara adalah orang-orang yang suka berdoa. Saya sudah bilang doa itu tidak perlu panjang dan lebar. Tuhan melihat hati kita saudara. Waktu kita menangis tidak ada kata-kata sekalipun seperti Hana. Dia datang kepada Tuhan, mulutnya bergerak-gerak, gak ada suara. Sampai Imam Eli bilang, mabuknya kam? Mabuknya perempuan ini, datang ke gereja kok mabuk? Bukan mabuk, dia gak bisa berucap, kata-kata gak bisa keluar. Hatinya yang berbicara dan Tuhan tahu hati. Tuhan mendengar hati. Tuhan tahu apa yang dirindukan hati. Yang penting berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, memelihara jam-jam doa kita. Yang pertama, yang kedua, orang yang menjadikan kehendak Bapa di sorga menjadi kehendaknya, orang tidak akan menjadi kecewa. Yesus punya kehendak Bapak Ibu. Kehendaknya apa? Kalau bisa Tuhan, lalulah cawan ini. Tidak usah aku jadi disalib. Itulah kira-kira bahasanya. Kehendaknya itu. Sama seperti kita yang juga sering punya kehendak. Saudara mungkin berkehendak, Tuhan berkati ini supaya bisa aku bantu pekerjaan Tuhan. Baik gak kira-kira kehendak saudara? Baik. Rata-rata kita berdoa, gak ada yang jahat. Tapi ada juga orang berdoa jahat ya. Tuhan, rehmin petirei kena rumahna. Itu pasti nggak didengar Tuhan. Tapi kalau jemaat di sini pasti doanya baik. Tapi nggak selamanya apa yang kita pikir baik itu baik menurut Tuhan. Yesus waktu dia minta, janganlah timpakan dosa ini. Kalau bisa Tuhan, aku bayangkan berpisah dengan engkau itu. Aku ada dalam dosa. Dan aku ditinggalkan oleh Tuhan itu, aku gak bisa bayangkan kalau bisa Tuhan. Saya pikir itu permintaan yang baik. Tuhan beri aku kesehatan, supaya aku bisa komsel malam-malam. Kakiku ini gak sakit, supaya aku bisa jalan. Tapi kadang-kadang menurut kita baik, ada yang terbaik menurut Tuhan. Menurut saya itu yang terbaik. Tapi ada yang jauh lebih baik menurut Tuhan. Yesus sudah melalui proses hidup. Yesus melalui jalan salib. Dan kita berkata luar biasa rancangan Tuhan. Kenapa? Kita sudah tahu endingnya. Kita sudah lihat apa yang terjadi setelah itu. Kita semua beroleh keselamatan. Kita sudah lihat. Tapi dalam hidup kita belum ada yang lihat. Sehingga kadang-kadang kita, apalagi ini Tuhan? Aku minta ini Tuhan gak kasih. Berkati kami Tuhan. Banyak buat jemaat. Dengan sekarang jemaat kami bisa berbuat banyak. Apalagi tambah banyak jemaat Tuhan. Kami bisa kerjakan lebih banyak lagi untuk pekerjaan Tuhan. Menurut kita itu yang baik. Tapi ada rancangan Tuhan yang terbaik.
yang Tuhan sudah rancangkan, yang Tuhan sudah rencanakan. Dan orang yang menjadikan kehendak Bapa menjadi kehendaknya tidak akan kecewa. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik. Kehendak-Mu yang terbaik, Engkau memberi yang terbaik. Matius pasal 11 ayat 6. Satu kali Yesus berkata begini, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi Yesus ini berkata ayat ini di pasal 11. Tapi di pasal 13, kita maju 2 pasal dari pasal 11, 12, 13 ayat 57. Ternyata apa yang disampaikan oleh Yesus terjadilah di ayat ini. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Di pasal 11 Yesus sudah bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ternyata di pasal 13 ada orang-orang yang akhirnya menjadi kecewa dan menolak Yesus. Bapak Ibu dengar, jangan kita memaksakan Tuhan yang tidak terbatas masuk ke dalam pikiran kita dan rencana kita yang terbatas. Kenapa orang ini kecewa? Karena mereka memaksakan pikiran mereka yang terbatas. Mereka berharap seorang raja itu yang akan datang itu bukan anak seorang tukang kayu. Mereka berharap lahir di istana. Pikiran yang terbatas ini yang sering sekali membuat kita menjadi kecewa. Kita mau paksa Tuhan maunya seperti pikiranku. Ini baru aku gak kecewa. Maunya seperti hatiku, supaya aku senang. Lalu mereka menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Ibu bapak, manusia ini memang kita penuh dengan kelemahan, kekurangan. Satu kali pasti bisa mengecewakan. Bilang dulu samping kiri kanan dulu, satu kali aku pasti bisa mengecewakan kamu. Bilang, jangan terlalu berharap sama aku ya. Jangan terlalu berharap. Kadang kita bisa andalkan suami, Pak, kita bilang tolong, iya Pak, tolong, pagi Pak, kayak gini loh, Pak, tolong. Bisa kan? Mama pun gitu kan. Kadang kalau suami perlu, Mak jahin aku. Selalu disediakan, tiba-tiba dia pun lagi sibuk nyari bendanya, Mak lolop katanya. Kecewa kita. Kenapa? Mengandalkan manusia, berharap pada manusia. Ini saja ibu bapak, sama Tuhan aja ada orang kecewa. Sama Tuhan mereka kecewa. Ada banyak anak Tuhan kecewa mengikut Tuhan. Gini aja Tuhan. Udah berapa puluh tahun aku ke gereja, gini saja sudah Tuhan, aku gak usah lagi ke gereja. Kecewa. Matius 11 tadi berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang berusaha meninggalkan pikirannya yang terbatas untuk melihat Tuhan yang tidak terbatas. Jemaat Tuhan di tempat ini, berbahagialah orang yang tidak kecewa walau doanya belum dijawab Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus walaupun kehendaknya bukan itu yang diizinkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa walau apa yang dia harapkan sampai hari ini belum seperti yang apa yang dia alami. Berbahagialah orang yang demikian, kata firman Tuhan. Yesus orang yang berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku, bukan kehendak-Ku. Dan walaupun dia harus disalib, di atas salib Yesus tidak pernah bersungut-sungut. Di atas salib Yesus tidak berontak. Seperti apa Yesus disampaikan? Seperti domba. Waktu dibawa ke dalam pengguntingan domba itu tidak nado. Nado bahasa Karo itu melawan. Dia ikut saja. Yesus berteriak, mengerang karena sakit, tapi tidak menolak. Ingat, Yesus itu memang berteriak sakit. Mungkin dia menangis. Tapi Yesus tidak berkata, tidak, awas kau Gerina. Tidak pernah. Yesus mengikuti semua proses yang terjadi dalam hidupnya. Dan akhirnya
Hari ini kita bisa menikmati keselamatan, kita bisa hidup dalam kemenangan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam nama Yesus kita menjadi menang. Lagu-lagu yang kita nyanyikan begitu luar biasa Ibu Bapak. Karena Yesus berhasil berkata, jadilah kepadaku apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Dan itu bukan sebuah perkataan saja, dibuktikan dengan tindakan nyata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bagi kita sekalian anak-anak Tuhan, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukanlah sebuah slogan saja, tapi kita mau mulai berjalan di dalamnya. Di dalam perkataan kita pun kita mau mulai berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Aku percaya kehendak-Mu yang terbaik. Aku rencanakan yang terbaik dalam hidupku selalu. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik dalam hidupku. Sama dengan hidup kita sekalian. Mari kita rencanakan yang terbaik, yang terbaik. Kita doakan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi jangan lupa selalu berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik. Engkau yang sudah tahu dari hari ini, bahkan sampai kekekalan Engkau tahu. Aku hanya tahu hari ini, itu pun hanya di posisiku berdiri. Di luar sana aku gak tahu. Itu sebabnya aku mau belajar menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendakku. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita sekaliannya. Biarlah masih dalam momen Paskah minggu-minggu ini kita mengingat, kita menyadari kehidupan kita diciptakan untuk satu tujuan yang mulia, mempermuliakan pencipta kita, Yesus Kristus. Untuk itu tunduklah kita selalu pada kehendak-Nya, yakin percaya kehendak-Nya yang terbaik. Haleluya.